Selamat siang semuanya, nama saya Sachiko. Sudah sekitar 4 tahun sejak saya mulai belajar bahasa Indonesia. Pada waktu saya menilik kembali perjalanan belajar bahasa Indonesia, kehadiran KJLI tidak bisa dipisahkan dari saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melihat kembali kenangan saya. Pada tahun 2020, saya ikut pelatihan untuk Nihon Partners. Dan pertama kali saya bertemu bahasa Indonesia. Saya belajar setiap hari selama 1 bulan. Tetapi ingatan saya buruk. Dan saya merasa tertekan setiap hari dengan rasa rendah diri. Saya berencana pergi ke Indonesia pada musim panas itu, tetapi kegiatan itu ditunda karena COVID-19. Sekitar waktu itu, kursus bahasa Indonesia KJLI dimulai. Dan saya mengikuti kelas A1 sebagai siswa pertama. Dan di akhir kursus, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti lomba pidato. Di bawah ini adalah kutipan pidato, temanya justru sekaranglah kita belajar bahasa. Kemajuan pembelajaran bahasa ini mungkin saja lambat, tetapi lama-lama pasti kita akan dapat memetik hasilnya semakin banyak kita belajar dan berusaha. Belajar bahasa pasti tidak akan memanjakan kita, tetapi pasti juga tidak akan berbalik mengkhianati kita. Pada tahun 2021, dampak COVID-19 tidak meredah, sehingga Nihongo Partners akhirnya dibatalkan. Dan kami kehilangan hak dan kembali ke titik awal. Waktu itu, dunia adalah stay home. Saya memutuskan untuk memanfaatkan waktu itu dan mencoba ikut lomba cerita dengan membuat karakter dari stempel Punhabs dan menjadikannya sebuah pertunjukan cerita bergambar. Temanya adalah bawang merah dan bawang putih. Dan untuk memainkan peran masing-masing, saya berlatih berkali-kali hingga tengah malam, hingga suara saya serak. Pada tahun 2022, rekrutmen Nihon Partners dimulai kembali, dan saya mendapat lagi tiket ke Indonesia. Saat itu, saya sedang mengikuti kelas A2 KJLI. Sebelum berangkat ke Indonesia, saya mengikuti lomba pidato kedua untuk menyampaikan perasaan saya terhadap Indonesia selama 2 tahun terakhir. Di bawah ini adalah kutipan pidato, temanya Aku dan Indonesia. Hati saya berdetak. Ini seperti bertemu seseorang yang baru pertama kali secara langsung. Saya dengan terus ingin berterima kasih kepada Indonesia. Terima kasih banyak untuk 2 tahun terakhir. Mungkin pertama saya merasa malu, tetapi saya menantikan untuk melihat Indonesia. Tahun 2024 ini, saya sudah tamat A2. Jadi seharusnya tidak bisa ambil KBI. Tetapi untungnya saya berkesempatan ikut sebagai senior. Walaupun saya tidak mengikuti lomba, saya juga membuat video pidato itu untuk rangkuman pemikiran saya tentang Indonesia selama ini. Di bawah ini adalah kutipan pidato, temanya Indonesia di mata saya. Bagi saya, Indonesia adalah salah satu terapi. Indonesia menyadarkan saya bagaimana saya ingin menjalani hidup. Indonesia mengizinkan saya menjadi diri saya sendiri. Indonesia di mata saya, Indonesia adalah tempat yang lebih efektif dibandingkan jenis terapi apapun. Jika saya tidak mengikuti kursus KJLI selama 4 tahun terakhir ini, saya tidak akan mempunyai kesempatan untuk melihat ke dalam hati dan mengungkapkannya dengan kata-kata, apalagi berusaha mengungkapkannya dalam bahasa Indonesia.
dengan mengikuti kegiatan KJRI secara giat. Saya tidak hanya bisa belajar bahasa, tetapi juga bisa berhubungan dengan banyak orang dan mendapatkan berbagai pengalaman. Saya rasa semua kursus bahasa tidak bisa memberi kesempatan seperti ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada KJRI, para guru, dan teman-teman sekelas.